berjumpa lagi teman-teman dalam program Public Speaking Coaching. Untuk episode kali ini kita akan berbicara tentang komunikasi interpersonal. Pada episode yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa latihan berkaitan dengan bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal kita. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang komunikasi intrapersonal. Yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal itu adalah kita berbicara dengan diri kita sendiri. Bukan gila ya. Jadi karena kita berbicara dengan diri kita sendiri bukan berarti gila, tetapi lebih pada berbicara dengan hati kita. Jadi kalau kita berbicara dalam hati, itu sebetulnya kita sedang komunikasi intrapersonal. Kalau kita sedang batin ya, dalam bahasa Jawanya kita batin, itu juga sama, kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri atau kita sebut komunikasi intrapersonal. Bahkan kalau kita melamun, pikiran kita melayang, kita juga sedang berbicara dengan hati kita sendiri. Itu juga bagian dari komunikasi intrapersonal. Nah, seberapa penting dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap perilaku kita maupun kemampuan public speaking kita batasi di situ. Nanti akan kita lihat sejauh mana pengaruhnya. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan lagi untuk membahasnya, di bawah video ini ada tombol subscribe. Silakan Anda tekan tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video updatean kita selanjutnya. Dan ini gratis. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi tentang komunikasi intrapersonal. Nah, kenyataannya banyak sekali komunikasi intrapersonal atau dalam kita berbicara dengan diri kita sendiri itu adalah hal-hal yang pesimis, berkaitan dengan hal-hal yang pesimis atau bisa diarahkan sebagai hal yang negatif ya. Yang kaitannya dengan public speaking diantaranya, banyak diantara kita yang tanpa terasa berbicara dengan diri kita sendiri, misalkan dengan kalimat, saya memang tidak bisa berkaitan dengan public speaking, saya tidak punya kemampuan public speaking, dilatih sering apapun, saya kayaknya tidak akan bisa mampu deh. Atau kalimat yang lainnya, saya sudah ditakdirkan tidak bisa berbicara di depan umum. Nah, ini adalah hal-hal yang pesimis yang berkaitan dengan komunikasi intrapersonal. Kenapa muncul hal yang pesimis semacam itu? Ada beberapa penyebab, diantaranya berkaitan dengan trauma. Trauma itu misalkan kalau kita berbicara di depan umum sekali waktu ya, kemudian kita ditertawakan. Nah, itu yang kemudian membuat kita malu dan akhirnya kita tidak mau mengulanginya lagi. Nah, karena kita tidak mau mengulanginya lagi, akhirnya kita enggan. Dan tanpa terasa kita berkata bahwa saya nggak mampu, buktinya saya ditertawakan orang ketika saya berbicara di depan umum. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan trauma peristiwa-peristiwa. Nah, yang berikutnya adalah justifikasi. Misalkan, kalau kita berbicara di depan umum, kemudian ada yang menyatakan, kamu memang nggak mampu, kamu memang nggak bisa, buktinya kamu jelek ketika berbicara di depan umum. Kemudian kita menerima pernyataan itu, dan akhirnya membenarkan pernyataan itu, maka jadilah hal-hal yang negatif tadi, hal yang pesimis tadi. Nah, kenapa itu juga berbahaya? Karena ketika kita mengatakan hal semacam itu, membenarkan peristiwa-peristiwa semacam itu, kemudian di otak kita akan memancarkan gelombang-gelombang yang membuat kita semakin jauh dari kemampuan public speaking kita yang baik. Jadi jangan dipelihara ya semacam itu. Karena itu kita akan cari solusinya seperti apa. Karena kalau otak kita, perasaan kita membenarkan itu, maka akan muncul gelombang dari dalam diri kita keluar untuk menarik hal-hal yang seperti kita katakan. Kita mengatakan tidak mampu public speaking, maka gelombangnya akan muncul keluar dan akan menarik masa depan kita bahwa di depan nanti, di waktu yang akan datang, kita nggak akan bisa berbicara di depan umum. Nah, hal-hal yang negatif semacam itu harus dihilangkan. Cara menghilangkannya bagaimana? Ya langsung saja, berarti kita mengubah hal-hal yang pesimis tadi dengan kalimat-kalimat yang optimis. Misalkan, kalau kita dihina orang atau diejek orang karena kemampuan public speaking kita yang jelek, maka kita bisa mengatakan dalam hati kita, ya saya masih belajar, tapi saya yakin suatu saat nanti saya akan punya kemampuan yang lebih baik lagi. Kalimat positif atau hal-hal yang optimis lainnya, misalkan orang lain bisa dan dia belajar juga bisa, saya pun juga akan bisa belajar seperti dia dan bisa sukses gitu ya. Banyak sekali public speaker yang dulunya bukan orang komunikasi ya. Ada yang dulunya seorang desain grafis, tapi kemudian punya kemampuan public speaking dan akhirnya bisa menjadi seorang public speaker yang handal.
Banyak di antara para penyiar televisi, banyak di antara penyiar radio adalah bukan orang-orang yang kuliah atau sekolah di Fakultas Komunikasi. Banyak di bidang ekonomi, ada yang di politik, ada yang di teknik, tapi mereka semuanya bisa. Nah, itu berawal dari keoptimisan kita. Jadi, kalau kita ingin berbicara atau punya kemampuan yang lebih baik lagi dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi atau public speaking, maka mulai sekarang kita harus berpikiran optimis. Biasakan berpikiran optimis tentang kemampuan public speaking kita. Setiap saat harus berpikir optimis. Jangan sekali-kali berpikir yang pesimis ya. Oke, itu untuk pembahasan kita kali ini dan semoga bermanfaat video kali ini. Sukses untuk Anda dan berkah selalu untuk Anda.